Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW lengkap dalam Al-Quran. Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke langit 7 Sidratul Muntaha dalam semalam merupakan bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu sekaligus menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Muslim, wajib mengimani peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Peristiwa itu terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Tahun ini, Isra Mi'raj diperingati Senin 28 Februari 2022. Dalam surat Al-Isra ayat pertama, dijelaskan tentang peristiwa Isra atau perjalanan suci Nabi Muhammad SAW pada malam hari bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan peristiwa Mi'raj atau dinaikkannya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7 dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dalam surat Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari al-masjidil haram ke al-masjidil aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Ketika Rasulullah tertidur, tiba-tiba Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan membawa burak yang dapat berlari kencang laksana kilat. Lalu Jibril menaikkan Nabi Muhammad SAW di atas buruk ini. Kemudian dari sanalah beliau dinaikkan ke langit dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang agung. Perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW menuju Masjidil Aqsa di Palestina diawali dengan singgah di 5 tempat. Yang pertama, Nabi bersama malaikat Jibril singgah di kota Madinah. Jibril menjelaskan bahwa di tempat inilah kelak Nabi Muhammad berhijrah. Selanjutnya, Nabi SAW bersama Jibril singgah di kota Madian, yaitu tempat persembunyian Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar tentara Fir'aun. Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW turun untuk sholat sunnah 2 rakaat, yaitu di Tur Sina, tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk yang keempat kalinya Jibril menyuruh Nabi Muhammad berhenti untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat lagi di Baitul Lam atau Bethlehem, tempat Nabi Isa alaihissalam lahir. Nabi bersama Jibril kemudian singgah di Masjidil Aqsa di Palestina, yaitu tempat yang dituju dalam perjalanan malam tersebut. Dalam perjalanan beliau disuguhi 2 buah gelas yang berisi susu dan arak. Nabi lalu mengambil sebuah gelas yang berisi susu. Kemudian malaikat Jibril mengucapkan selamat kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau telah memilih yang baik bagi dirinya dan umatnya. Setelah menjadi imam salat di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Najm ayat 13 hingga 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatun ukhra 'inda Sidratil Muntaha, 'indaha Janatul Ma'wa id yaghsiyas sidrata mayaghsya mazagal basoru wa matogha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Dalam perjalanan menuju Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit, yaitu yang pertama, langit pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua,
Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak. Langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah melewati ketujuh lapis tersebut, Rasulullah diajak ke Baitul Makmur tempat para malaikat melaksanakan tawaf. Lalu beliau naik menuju Sidratil Muntaha. Dan dalam perjalanan ini, malaikat Jibril tidak ikut serta. Kemudian Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah SWT. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan diceritakanlah apa yang telah diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa menyuruh Rasulullah untuk kembali menghadap Allah SWT untuk memohon keringanan perintah sholat. Allah SWT memberi keringanan menjadi 5 waktu untuk setiap harinya. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam waktu singkat telah tersebar luas kabarnya di masyarakat Mekah. Mengenai peristiwa itu, kaum kafir Quraisy semakin membenci serta mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menantang kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat Mekah. Setelah masyarakat Mekah berkumpul, maka Nabi Muhammad menceritakan peristiwa itu dengan rinci dan tiada yang terlewati. Mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, bagi umat Islam yang masih lemah imannya, banyak yang menjadi murtad. Tetapi bagi yang kuat imannya tetap tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh ejekan itu. Sebab mereka telah yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Cerita lain dari peristiwa ini terhadap apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Ia mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lain setelah ia didatangi orang-orang yang masih ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dan meminta penjelasan langsung. Setelah mendengar sendiri dari Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq langsung menerimanya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad memanggilnya dengan sebutan As-Siddiq. Dari penjelasan tersebut dapat diambil hikmah bahwa peristiwa Isra Mi'raj hendaknya menambah dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, yakni melaksanakan sholat 5 waktu. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.